Zaman kebolak-balik, tapi di sepanjang zaman, ya memang selalu seperti itu. Terbolak-balik, muter-muter seperti komedi putar. Iya kan? Sesuatu yang tren saat ini misalkan, itu biasanya pernah tren di zaman dulu. Yang sudah jadul dan ditinggalkan, ketika mulai langka, malah jadi banyak disukai lagi. Yang seolah-olah futuristik, konsepnya itu sudah lama ada, bahkan sebelum di zaman modern. Imajinasi otak manusia itu ternyata dapat menghasilkan ide-ide yang bisa menjangkau lebih jauh ke masa depan. Kayak misalnya ramalan. Ramalan sendiri merupakan prediksi dari hasil berpikir, menimbang, memperkirakan lewat sesuatu yang sudah ada di zaman sekarang. Gitu bukan sih? Atau teman-teman lebih setuju, ramalan itu adalah kemampuan orang dalam melihat masa depan, atau mendapatkan bisikan-bisikan dari sesuatu yang gaib. Di zaman dulu, di Eropa sana, kalau kita mau jadi peramal, itu ada ilmunya. Biasanya belajar tentang bidang keilmuan astrologi dulu, bukan astronomi ya. Apa bedanya? Zaman baheula, dulu awalnya ilmu tentang benda langit itu namanya astrologi. Manusia melihat bintang sebagai penunjuk jalan, kemunculannya pun bisa diprediksi dan mulai menamainya, bahkan diurutkan lewat rasi dengan berbagai rupa seperti hewan hingga manusia. Perlahan, mereka mulai mengamati bagaimana benda benderang di angkasa itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bukti tertua praktik-praktik ini berupa berbagai jejak atau guratan yang tertera di tulang-tulang dan dinding-dinding gua, yang mana menunjukkan bahwa perubahan fase bulan telah dikenal oleh manusia setidaknya pada 25.000 tahun yang lalu. Dari Cuneiform, sejenis prasasti peninggalan bangsa Mesopotamia yang diperkirakan dibuat pada pemerintahan Raja Sargon 2334 sampai 2279 sebelum Masehi, ditemukan catatan mendetail mengenai hasil observasi Venus di periode tertentu, dan juga terdapat kalimat-kalimat yang menghubungkan hasil ini sebagai suatu petanda untuk kekuasaan Sargon. Pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi, para astronom Babilonia mengembangkan astrologi Mesopotamia menjadi 12 zodiak. Zodiak ini berurut dalam kalender bulanan dengan durasi 30 hari. Astrologi dipakai guna kebutuhan-kebutuhan yang sakral seperti ramal-meramal, dianggap petunjuk dari dewa, sampai dipakai sebagai tata cara dalam pemilihan raja. Perhitungan dalam astrologi ini terasa logis karena berdampak pada musim, pasang surut laut, dan unsur kehidupan lainnya, yang akhirnya jadi penanda waktu dan berguna untuk kebutuhan bertani dan melaut seperti yang Acal pernah jelasin di materi feodalisme. Terus berkembang ke Mesir, Romawi Yunani, Tiongkok, Oseania, peradaban Islam klasik, India, Persia, sampai ke zaman Eropa abad pertengahan Renaissance. Menjelang masa Renaissance, astrologi dan astronomi mulai terpisah untuk selamanya semenjak Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei menemukan bahwa bumi bukanlah pusat semesta. Jarak itu makin menjauh seiring metode dan sistem ilmiah digunakan dan menghasilkan banyak temuan saintifik seperti gravitasi. Astronomi diterima
karena dapat dilacak dalam ragam penelitian, yaitu bersifat ilmiah, sedangkan interpretasi maupun ramalan lewat astrologi masuk ke dalam pseudoscience, yaitu ilmu semu atau tidak ilmiah. Jadi zodiak-zodiak, sio, rasi bintang yang masih populer di zaman sekarang itu adanya di astrologi ya guys. Bahasa lainnya lebih ke bersifat mistis lah gitu. Gimana coba cara tahu kepribadian seseorang cuma dari tanggal lahirnya yang dicocokkan oleh rasi bintang tertentu? Di zaman sekarang sering terjadi yang ilmiah itu tertukar dan masuk ke area yang mistis. Contoh, dulu yang populer kan dewa-dewa, hantu, arwah, jin, dan sebagainya. Hal-hal mistik ini digabungkan ke dalam fisika, kimia, dan terhubung dengan teori biosentrisme. Sebaliknya, sekarang konsep ilmiah, sains, dan teknologi malah masuk lagi ke area yang sifatnya mirip dengan mistik. Tapi karena dibalut dengan ilmiah, hal yang fiksi pun dicocokkan agar menjadi masuk akal. Seperti contohnya, konsep dalam film Avengers, ternyata dewa-dewa zaman dulu itu adalah alien. Batas antara fiksi dan ilmiah itu jadi semakin menipis. Ya memang dalam beragama, kita patut mempercayai hal-hal yang mistis. Tetapi, hal-hal yang mistis gak bisa selalu kita interpretasikan ke dalam hal-hal yang nyata. Akal dan nalar selalu harus menjadi dasar. Ramalan di zaman dulu sebenarnya basic ilmunya itu dari akal, dari data, informasi, dan uji coba muncul prediksi. Makanya contoh seperti di film Star Wars, imajinasi yang ada di film Star Wars di zaman dulu seperti pedang laser, pintu elektronik yang menggunakan sandi, program komputer canggih yang bisa bicara, pada zamannya kan cuma fiksi. Terrealisasi di zaman sekarang. Apakah karena menggunakan bantuan jin? Atau karena akal yang berpikir lewat imajinasi dan akhirnya secara garis besar dapat menggambarkan prediksi di masa depan? Hayo, lebih masuk akal yang mana nih teman-teman? Fiksi dan ilmiah akan selalu saling tercampur dan selalu terbolak-balik, membuat orang yang akalnya lemah itu menjadi bias. Di zaman apapun akan selalu ada masa krisis akal. Orang-orang yang malas mikir itu rentan terjebak dalam pola yang salah. Percaya dengan mukjizat, percaya dengan mukjizat susah banget. Percaya dengan mukjizat kakaknya jelas adanya cade. Percaya dengan mukjizat percaya dengan mukjizat palsu adalah salah satu contoh kegagalan akalnya menilai sesuatu yang mistis. Ada mitos yang populer bahkan dipercayai oleh banyak orang. Katanya rata-rata manusia hanya memakai 10% dari kemampuan otaknya. Dan orang-orang jenius atau orang-orang yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain seperti telekinesis misalkan, dianggap dapat menggunakan kemampuan otaknya lebih dari 10%. Tapi ternyata itu semua hanya mitos loh. Ada pendapat dari ahli neurologis, dari Gordon, dari Johns Hopkins, dari School of Medicine, mengatakan mitos manusia hanya memakai 10% dari kemampuan otaknya pantas ditertawakan. Menurut A.A. Gordon nih guys, katanya kita menggunakan semua bagian dari otak dan sebagian besar dari otak kita aktif setiap saat. Hanya pada saat kita beristirahatlah,
otak juga beristirahat dan hanya digunakan sebagian. Gampangnya, otak hanya sekitar 3% dari berat tubuh kita, tetapi menggunakan 20% dari energi tubuh. Kemana energi tersebut dialokasikan? Para peneliti berkata, mayoritas energi digunakan oleh otak untuk menghidupi jutaan neuron yang berkomunikasi satu sama lain. Inilah yang membuat otak memiliki fungsi yang lebih tinggi daripada organ lainnya. Sementara itu, sisanya digunakan oleh otak untuk mengontrol aktivitas lain seperti detak jantung atau menyetir mobil. Pendapat Gordon juga disetujui oleh neurologis John Henley di Mayo Clinic, Rochester, Maine. Meskipun tak semua bagian otak bekerja di saat yang sama, para peneliti telah menemukan dalam waktu 24 jam seluruh bagian otak akan bekerja. Silahkan dicari ya sendiri. Ada jurnal penelitiannya kok. Sesuatu yang ada belum tentu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Dan sesuatu yang kita ekspektasikan belum tentu ada. Nah, daripada semakin bingung, sampai situ aja deh. Ya, sampai situ aja ya dulu. Acau mau ngapa ya? Acau mau bobo lagi deh. Enggak. Acau mau telepon kakak Acau aja. Dadah, see you. Bye-bye, enjoy. Kebanyakan ya. See you guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.